Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sodam Hussein dengan NIM 53020210040. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang resuman buku yang dikarang oleh Nurholis Majid atau Cak Nur. Jadi langsung saja ke pembahasannya. Nama lengkapnya adalah Dr. Nurholis Majid atau biasa akrab dipanggil Cak Nur. Beliau lahir pada 17 Maret 1939 di Jombang, Jawa Timur dan wafat 29 Agustus 2005 di Jakarta. Nah, beliau ini berasal dari keluarga santri, dibesarkan di lingkungan pesantren yang sangat religius. Nah, pendidikannya dia di Sekolah Dasar Jombang, lalu melanjutkan ke pesantren modern Darussalam Gontor, Ponorogo. Terus pendidikan tingginya dia menyelesaikan di Fakultas Adab Universitas Islam Jakarta. Melanjutkan doktoralnya di Universitas Chicago, Amerika Serikat di bawah bimbingan Fazlur Rahman, seorang pemikir Islam progresif. Nah, dia memiliki banyak pemikiran. Pemikirannya banyak berfokus pada moderasi, inklusivitas, pluralisme, dan pembaruan Islam. Ada beberapa karya beliau yang sangat terkenal seperti Islam Kemodernan dan Keindonesiaan, Islam Doktrin dan Peradaban, Pintu-pintu menuju Tuhan, Cita-cita politik Islam, dan masih banyak lagi. Nah, menurut Nurholis Majid, moderasi itu sangat penting. Kenapa? Karena Islam harus menjadi agama yang mencerahkan, bukan mengekang. Yang kedua, umat Islam perlu memahami esensi agama, yaitu cinta kasih, keadilan, dan persaudaraan. Selanjutnya, moderasi adalah cara untuk menjadikan Islam relevan di tengah keberagaman tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya. Nah, moderasi Islam menurut Nurholis Majid atau Cak Nur ini adalah solusi untuk menghadapi tantangan zaman dan menjaga relevansi agama dalam kehidupan manusia. Jadi moderasi ini sangat penting di kehidupan kita ke depannya, karena memang moderasi mengajarkan toleransi yang sangat tinggi untuk beragama. Nah, lanjut. Di sini saya akan mengutip buku yang berjudul Pintu-pintu menuju Tuhan. Nah, dalam karya Pintu-pintu menuju Tuhan ini, gagasan moderasi Islam menurut Nurholis Majid tampak dalam pandangannya tentang keberagaman cara manusia mendekati Tuhan. Nah, ia memandang Islam sebagai agama yang mengajarkan keseimbangan, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan, baik dalam kehidupan individu maupun dalam kehidupan sosialnya. Nah, berikut makna moderasi Islam menurut Nurholis Majid sebagaimana tercermin dalam karya buku-buku Pintu-pintu menuju Tuhan ini. Yang pertama, Islam sebagai jalan tengah atau wasatiyah. Nurholis memahami moderasi Islam melalui konsep wasatiyah, yaitu jalan tengah yang menghindari ekstremitas dalam beragama. Moderasi menurutnya adalah tidak fanatik pada satu bentuk pemahaman agama tertentu, menghargai pluralitas tradisi keagamaan sebagai bagian dari kekayaan spiritual manusia. Terus berusaha menciptakan harmoni antara aspek keagamaan dan nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua, pluralisme sebagai rahmat. Moderasi Islam baginya terletak pada pengakuan bahwa perbedaan merupakan kehendak Tuhan. Nurholis menekankan pentingnya pluralisme sebagai wujud toleransi terhadap keberagaman agama dan budaya dalam pandangannya. Yang ketiga, ada penekanan pada esensi bukan formalitas. Moderasi Islam menurut Nurholis Majid juga berarti kembali kepada inti ajaran agama, yaitu nilai-nilai universal seperti cinta kasih, keadilan, dan kedamaian, yang menekankan ritual agama penting tetapi tidak boleh menjadi tujuan akhir. Yang utama adalah bagaimana agama membentuk akhlak dan perilaku manusia. Yang keempat, kritik terhadap ekstremisme. Nurholis menentang segala bentuk ekstremisme dalam beragama, baik itu dalam pemikiran maupun praktik. Ia menilai bahwa ekstremisme seringkali muncul dari pemahaman agama yang sempit. Yang kelima, kontekstualisasi Islam. Moderasi Islam dalam pandangan Nurholis juga melibatkan kemampuan untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan konteks zaman dan tempat. Nah, jadi itu beberapa konteks moderasi dari bukunya yang Pintu-pintu menuju Tuhan. Terus ada lagi
menurut Nurholis Majid, cara pandang yang menempatkan agama sebagai kekuatan yang mendamaikan dan mempersatukan, bukan memecah belah. Hal ini meliputi keseimbangan antara tradisi dan modernitas, inklusivitas dalam menerima perbedaan dan keagamaan, dan praktik agama yang esensial atau berorientasi pada akhlak dan kemanusiaan. Nah, pemikiran Nurholis Majid juga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, terkait moderasi itu kita bisa menjaga toleransi antar umat beragama, menghormati keyakinan dan tradisi agama lain, itu termasuk memberikan ruang bagi mereka untuk beribadah. Yang kedua, menerapkan prinsip wasatiyah atau moderasi, tidak fanatik terhadap satu pandangan dalam beragama dan terbuka untuk berdiskusi dengan orang lain. Yang selanjutnya ada membangun kehidupan yang sosial berkeadilan, membantu mereka yang membutuhkan tanpa memandang latar belakang agama ataupun suku. Terus juga menumbuhkan semangat belajar dan berpikir kritis, tidak takut bertanya dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang agama dan kehidupan. Nah, dengan begitu mungkin pemikiran Nurholis Majid itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa dijadikan contoh aplikasi, dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita untuk beragama, bersuku, dan berwarga negara. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang sedikit tentang pemahaman saya tentang Nurholis Majid atau Cak Nur ini. Mungkin itu, jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.